Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa asdaqal qailin. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita selalu mengulang-ulang kalimat hamdalah ini. Semoga saja menjadi penyebab kebaikan dan bertambahnya nikmat-nikmat Allah kepada kita sekalian. Tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah kajian kita pada kesempatan subuh ini di surah Al-Baqarah ayat 110. Minta maaf selalu loncat-loncat, nanti kita sesuaikan dengan model tafsir tematik. Di ayat 110 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir." Allah mengatakan, "Wa aqimus shalata wa atuz zakah." Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apapun perbuatan baik yang kalian lakukan untuk diri kalian, maka kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ini ada perintah mendirikan salat dan membayar zakat. Kemudian kalimat berikutnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apapun perbuatan baik yang kalian lakukan itu untuk diri kalian. Tajiduhu min khairin tajiduhu 'indallah. Semua perbuatan baik yang kalian lakukan itu akan kalian dapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ini mirip sekali dengan ayat di surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 77 yang menyebutkan tentang kebaikan. Coba kita perhatikan di surah Al-Hajj ayat 77, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Waf'alul khaira, dan lakukanlah
kebaikan-kebaikan. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Kalau kita pertemukan dua ayat ini, maka minimal dua kata kunci yang kita bisa ambil: sholat dan berbuat baik. Kita perhatikan di surah Al-Hajj sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah. Yang dimaksud ruku dan sujud adalah sholat. Cuma dia mengkhususkan kalimatnya dengan ruku dan sujud. Kenapa? Karena dua kalimat ini atau dua gerakan ini gerakan khusus, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, maksudnya salat. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan. La'allakum tuflihun, dan kebaikan-kebaikan yang dimaksud secara khusus adalah salat. Kita kembali lagi ke surah Al-Baqarah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, bayar zakat. Kita tinggalkan nanti kalimat zakatnya. Perintah mendirikan salat. Tiba-tiba Allah bercerita tentang perintah kebaikan. Wa ma taf'alu min khairin wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apapun perbuatan baik yang kalian lakukan, kalian akan dapatkan pahalanya di sisi Allah. Itu artinya semua perbuatan baik itu sebenarnya kita lakukan untuk kebaikan diri sendiri. Dan ini sangat jelas nanti di surah Al-Isra. Begini memang Pak, Ibu, ayat-ayat itu kayak melandai. Dia putar-putar tapi dia saling terkait. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka sebenarnya perbuatan baik itu untuk dirimu. Allah tidak butuh. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat jahat, maka itu juga untuk diri kalian. Bapak Ibu jamaah sekalian, sekali lagi Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, tajiduhu indallah. Semua perbuatanmu itu ada di sisi Allah, tercatat dengan baik. Sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, kata kunci yang ingin kita bahas adalah salat dan berbuat baik. Dua ayat ini Bapak Ibu jamaah sekalian akan sangat jelas dengan memperhatikan satu hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, juga Al-Hakim, dan disebutkan Imam Malik juga menyebutkannya dalam Al-Muwatta, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah walan yuhafidh 'ala al-wudu illa mu'min. Kita dengarkan terjemahannya, luar biasa. Keterkaitannya dengan dua ayat tadi sangat besar. Rasulullah mengatakan, istaqimu walan tuhsu, beristiqamalah kalian, walan tuhsu, dan kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitung pahala istiqomah. Kalau pakai terjemahan yang lebih lugas, istiqomahlah kalian karena pahala istiqomah itu tanpa batas. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah sebaik-baik amalan yang kalian lakukan adalah salat.
walan yuhafidha 'alal wudu illa mu'min, dan tidaklah seseorang selalu menjaga wudunya kecuali pasti dia orang beriman. Kita jelaskan dari belakang. Walan yuhafidh 'alal wudu illa mu'min. Kalau bahasa yang lebih santai, jika Anda mendapatkan diri Anda suka berwudu, maka bergembiralah, sebab itu adalah tanda orang beriman. Teks hadis ini yang terakhir, jika Anda, siapapun di antara kita, Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau mendapati diri kita suka berwudu, bergembiralah, sebab itu tandanya Allah langsung memberikan cap stempel bahwa Anda orang-orang beriman. Jadi langsung kita dicap sebagai orang beriman jika mendapati diri kita suka berwudu. Mirip sekali dengan teks hadis ini. Man futiha lahu abwabud du'a faqad futiha lahu abwabur rahmah. Siapa yang selalu mendapati dirinya selalu berdoa, maka sungguh dia telah dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah. Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit berdoa, baik dalam keadaan sudah sholat, sudah berbuat baik, dalam keadaan mau berbaring, ada sesuatu yang dia ingat, dia sedikit-sedikit berdoa, maka itu tanda yang baik. Bergembiralah, karena itu adalah tanda bahwa Allah membukakan pintu-pintu rahmat bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang di samping kita lihat sedikit-sedikit berdoa misalnya, maka itu baik. Jangan dilarang. Ininya, berarti ini berdoa. Jangan palak duan nampak sambayan sedikit aja. Oh jangan, justru itu kebaikan. Itu tambahan saja. Kita kembali ke permasalahan kita. Tidaklah seseorang mendapati dirinya suka berwudu kecuali itu adalah berita gembira bahwa dia sudah dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Kenapa? Pertama, kata para ulama, karena berwudu itu manfaatnya banyak. Salah satunya di antara manfaat atau keutamaannya adalah dia adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang suka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi, maka itu artinya dia orang yang beriman. Ya. Kita pernah jelaskan bahwa Nabi itu jangankan berada dalam keadaan biasa, hanya untuk menjawab salam saja beliau berwudu. Seperti hadis yang pernah kita sebutkan, ada suatu saat Nabi lagi beristirahat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau baring-baring. Dalam riwayat beliau berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi disebutkan bahwa betul beliau berbaringnya, minta maaf kalimatnya agak, beliau berbaring di paha Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagus Pak, sekali-sekali kalau di rumah siang-siang nanti kita berbaring di paha istri, baru nanti istri kutu-kutu iki, biar tidak ada kutu tak, sambil cerita-cerita. Tapi jarang dilakukan begitu jarang. Ibu-ibu ke sekarang susah dibilangnya I love you, susah. Padahal kalimat I love you itu penting. Tapi ibu-ibu sekarang kalau sudah 50 ke atas, suaminya bilang, "Mama na, apa sih?"
I love you. Ah, apa na totoo? Tina mo yung panatotoa mi tawo tina lobe-lobe. Ay bahaya mi. Padahal itu penting. Nah, stressingnya suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring di pangkuan Aisyah. Tiba-tiba ada yang datang. Assalamualaikum. Beliau tidak jawab. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau langsung bangkit. Pergi berwudu. Assalamualaikum. Beliau tidak menjawab karena belum selesai berwudu. Begitu selesai berwudu, yang ketiga kalinya, Assalamualaikum. Beliau menjawab. Singkat cerita, nah di sini minimal 2 pelajaran. Setelah orang itu masuk, pulang, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, tadi itu kuliah ada orang salam di luar, kita tidak jawab. Nanti sudah pergi berwudu, baru kita jawab. Kenapa itu? Maka Nabi mengatakan, inni akrah an adhkura smallahi bi ghairi taharah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak enak perasaanku, kurang sreg rasanya menyebut nama Allah tanpa wudu, artinya tidak dalam keadaan bertahara. Pelajaran kedua, ini akan mengulangi pelajaran kita yang tentang salam. Sahabat itu memberikan pelajaran kepada kita, memberi salam itu pakai jeda. Jadi jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi beliau ajarkan kita pakai jeda. Assalamualaikum. Tahan sebentar untuk memberikan kesempatan orang di dalam untuk bersiap-siap. Dia jawab atau tidak. Ya. Jadi kalau sudah dikasih salam, jangan langsung mendesak. Ada jadi orang di dalam. Tunggu sebentar. Jangan sampai dia mau pakai baju dulu, siap-siap untuk menjawab. Alhasil itu keutamaan berwudu. Maka Nabi bilang, tidaklah seseorang suka menjaga wuduknya kecuali dia seorang mukmin. Manfaat kedua, dan ini sering kita dengarkan dulu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke kuburan Baqi. Setelah duduk, setelah berdoa, beliau bilang, wadittu an alqa ikhwani yaumal qiyamah. Saya sangat rindu, menginginkan kalau suatu saat nanti di hari kiamat saya bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat itu mengatakan, alasna ikhwanakum, wahai Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, la, bal antum ashabi, bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku, kalian sahabatku, artinya levelnya lebih tinggi. Maka sahabat mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengenali orang-orang nanti di hari kiamat yang belum pernah melihat engkau pun belum pernah melihatnya. Bagaimana caranya wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, gurran muhajjalina min atharil wudu. Saya akan mudah mengenali umatku nanti, saudara-saudaraku di hari kiamat dengan cahaya yang ada pada wajahnya disebabkan kebiasaannya dia berwudu ketika di dunia. Jadi dalam riwayat yang lain, barang siapa yang ingin membuat cahaya di wajahnya nanti di hari kiamat terang benderang, maka hendaklah dia memperkuat kebiasaannya berwudu. Itu bagian pertama. Kita mundur ke belakang. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan yang kalian lakukan adalah salat. Jadi ternyata persis dengan ayat, salat itu sebaik-baik amalan. Di mana penjelasannya? Kita dengarkan. Yang pertama, bahwa salat adalah waktu atau keadaan yang membuat Nabi dan para sahabat istirahat. Jadi istirahatnya Nabi itu kalau sudah sholat. Jadi beliau mengatakan kepada Bilal, arihna
ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Jadi Nabi itu akan istirahat kalau sudah salat. Nah, sayangnya kita seperti yang pernah diucapkan oleh Pak Kiai Zainuddin MZ, saya selalu ingat ceramah beliau. Bapak Ibu bagus Pak, kalau sekali-sekali dalam keadaan santai putar kembali ceramah-ceramahnya Zainuddin MZ di 15 menit pertama, itu banyak sekali pelajaran. Cuma nanti 15 menit ke depan, setelah 15 menit itu kan sudah lain pembicaraan, sudah mulai banyak lucu-lucunya. Tapi 15 menit pertama itu luar biasa. Beliau bilang, kalau dulu Nabi dan para sahabat itu minta diistirahatkan dengan sholat, dengan mengatakan, ya Bilal arihna bis salat. Kalau kita sekarang sudah bukan arihna bis salat, arihna minas salat. Istirahatkan kami dari sholat. Itu bayangkan Zainuddin MZ mengucapkannya itu puluhan tahun yang lalu. Yeah. Bahasanya masih kekal. Orang sekarang arihna minas salat. Kalau sudah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dek abang misalnya, nampan tali mari-mari, baru sampai sudah istirahat. Sampai misalnya tahu, mangan jenak kau. Begitulah orang sekarang. Padahal sebaik-baik amalan yang kita lakukan adalah salat. Kemudian kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah sungguh sebaik-baik perbuatan yang kalian lakukan adalah salat, karena di dalam salat ada dua gerakan yang sangat luar biasa yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana kita sebutkan di surah Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ruku dan sujudlah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, izinkan saya sekitar 5 sampai 7 menit menerangkan dua kalimat ini. Nanti kalimat pada hadis ini yang terakhir di awalnya kita jelaskan pada kesempatan lain. Irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah. Kalimat pertama, kalimat ruku. Sekitar tahun awal 90-an sampai kira-kira 2010, itu Bapak Ibu pernah dengar ceramah yang sangat viral melarang kita untuk tabe-tabe. Pernah dengar ceramah, tidak boleh itu tabe-tabe. Itu tabe itu melakukan gerakan ruku. Atau saya dibawa ke suasana lain dulu. Di tahun 90-an sampai 2010-2015 kira-kira itu masih sering terjadi clash antara orang Arab dengan orang Indonesia, khususnya orang Sulawesi. Kenapa? Orang Indonesia melihat orang Arab itu kurang ajar. Kalau orang Arab itu kan kalau kita duduk begini Pak, lewat-lewat saja. Dan itu dipraktik oleh beberapa anak muda keluaran Saudi atau belajar sama orang yang atau ustadz yang keluaran dari Timur Tengah. Ini orang Arab ini kurang ajar. Lewat-lewat tidak tahu tabe-tabe. Kalau nasing itu dia nama taruhada. Oh nah, langkah-langkai saja. Dan itu masih didapat sampai sekarang. Bapak coba-coba duduk di Masjidil Haram, nalangkai, biar lagi kepala tak bisa natendan juga. Sebaliknya, orang Arab melihat orang Indonesia itu melakukan pelanggaran. Ini orang Indonesia ruku terus, tabe nah dia ruku. Terjadilah polemik. Apakah betul tabe itu permisi itu dengan tabe dengan melakukan gerakan sedikit tunduk itu terlarang? Tapi pernah jadi polemik.
Ternyata yang dilarang jika gerakannya memang adalah gerakan yang betul-betul seperti orang ruku dalam sholat. Tapi kalau sekedar menundukkan badan itu tidak mengapa. Cuma kalau bagusnya kita ambil jalan tengahnya. Kalau tabi jangan juga terlalu tunduk. Apalagi sampai jongkok. Kasih saja isyarat bahwa tabi saya permisi dengan memiringkan badan atau menundukkan sedikit badan, maka itu sudah lumayan. Kalimat kedua dan di sini penting, wasjudu, dan sujudlah. Nah, kalimat ini Bapak Ibu jamaah sekalian, sujud sekali lagi adalah bentuk gerakan yang dalam sholat sangat penting, di mana nanti kita bahas secara khusus tentang doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih halas sujud. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa aktsiru minad du'a, maka perbanyaklah doa di dalam keadaan sujud. Dalam riwayat yang lain, pilih-pilihlah, berijtihadlah, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dan nanti kita akan bahas di mana sebagian saudara kita itu kalau berdoa di sujud, nanti sujud terakhir baru dia berdoa. Nah, ini ada kekeliruan sebenarnya. Tetapi alhasil masalah sujud yang perlu kita jelaskan adalah minta maaf, saya sebut nama orang. Masih ingat orang namanya Aderai? Saya beberapa kali nonton podcastnya, pernah dia cerita tentang puasa. Saya pernah nonton tentang sujud. Dia bilang, orang Islam itu luar biasa memang agama kita ini Pak. Justru orang lain yang teliti agama kita. Nah, orang Islam itu seandainya dia melakukan ibadahnya dengan baik, maka gerakan sholatnya itu sudah cukup untuk gerakan olahraga. Sudah cukup itu. Yang penting dia melakukan dengan benar. Nah, salah satunya yang jadi stressing dalam pembahasan itu yang saya sempat simak dengan baik dan ternyata dibahas oleh orang lain juga, bahwa gerakan sujud ternyata gerakan sujud yang paling benar, yang paling menyehatkan adalah gerakan sujudnya orang Islam. Sebab ternyata agama lain itu punya gerakan sujud. Bahkan Thailand, orang Thailand atau Thailand yang dulu namanya Muang Thai di, nah ini satu negara di ASEAN yang luar biasa, negara yang tidak pernah dijajah oleh siapapun. Siapa juga mau jajah, namanya juga Thailand, daratan Thai. Diganti namanya jadi Muang Thai, justru pembuangan Thai. Itu Thailand tidak pernah dijajah. Itu Thailand, kalau rajanya lagi duduk di singgasananya, itu kan rakyatnya akan sujud. Cuma sayangnya gerakan sujudnya tidak benar. Istilahnya tidak bagus. Gerakan sujudnya itu tidak menyehatkan. Nah dia sujudnya hampir-hampir baring, hampir-hampir tiarap. Itu tidak bagus. Gerakan sujud yang paling bagus adalah gerakan sujudnya orang Islam ketika sholat. Nah, yang jadi masalah adalah gerakan sujud dalam sholat yang benar, yang paling bagus bagaimana? Nah, kita dapati masih banyak saudara-saudara kita yang sujud itu jauh sekali Pak, terlalu jauh, kayak hampir nama samai gaya sujudnya orang Thailand. Minta maaf, bisa saya berdiri? Saya di sini lagi. Kalau kita, ibu bapak sekalian, kalau kita berdiri di sini, maka sunnahnya kan mata itu ke arah sujud, dan bisa dipastikan
saja ya. Bisa dipastikan jidat kita itu akan sampai di sini atau paling jauh di sini, yang garis itu, karena tidak mungkin lewat. Kalau lewat berarti bisa duduki kaki orang, ya toh? Tetapi masih banyak saudara kita kalau dia sholat sendiri itu jauh sekali, jauh, ya sampai bisa. Tidak apa-apa dipraktik Pak ya. Ini perlu kita. Kalau sujud itu kan biasa saja tak begini kan, kita dengan lutut duluan di tangan. Begini kan? Ada di antara saudara kita itu sujudnya jauh Pak, bukan? Bisa lihat? Itu tidak benar. Terlalu jauh. Sebaliknya, masih ada di antara saudara kita, kalau tadi yang terlalu jauh, ada yang terlalu dekat. Seperti orang kedinginan. Maaf ya. Baru tangannya begini. Itu seperti anak-anak. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa sujud yang benar, sujud seperti biasa saja. Yang penting perut ini tidak rapat dengan paha ini. Agak longgar saja, tapi jangan juga terlalu jauh, jangan juga terlalu rapat. Dan sujud, saya selalu tersenyum karena banyak saya lihat. Ada yang sujud itu jauh begini, kemudian tiarap sikunya ini rapat di tanah. Kemudian yang benar adalah tangan ini beda sujud dengan ruku Bapak Ibu. Sujud itu tangannya rapat, jari-jarinya rapat, dan menghadap ke depan. Saya ada saudara kita begini, tidak membatalkan sholat, dia cuma keluar dari SOP. Dia tidak membatalkan sholat Pak. Ya begini. Ada juga yang jadi dia sebenarnya begini. Kalau laki-laki kalau dia diharapkan dia agak terangkat sedikit. Apalagi kalau dia sholat sendiri dia terangkat. Sebaliknya masih ada saudara-saudara kita yang ruku, kalau ruku yang benar itu kan memegang lutut dan jarinya sedikit terbuka, menggenggam karena dia menggenggam. Masih ada saudara kita yang ruku itu yang dia pegang betisnya. Tidak, perlu direvisi. Ya, mirip-mirip. Saya tambah sedikit. Ada di antara saudara kita memang yang sepertinya salah paham dan pahamnya salah. Menempatkan tangan itu yang paling kuat memang di atas dada. Tapi ada yang salah paham. Bukan di atas dada, di atasnya dada. Ya, ini yang perlu untuk kita revisi, belajar terus ya. Alhasil makanya Allah menyebutkan di surah Al-Hajj tadi, irka'u wasjudu. Karena dua gerakan ini adalah gerakan yang penting, minimal dalam sisi doa. Gerakan sujud adalah gerakan di mana doa itu sangat mustajab. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa di waktu sujud. Akhirnya saya harus menjelaskan sedikit. Masih banyak sampai sekarang saudara-saudara kita itu memperbanyak doa di sujud, tapi sayangnya nanti di sujud terakhir. Itu tidak ada dalilnya itu di sujud terakhir. Yang ada dalilnya adalah di semua sujud, di setiap sujud. Sayangnya orang banyak menggunakan dalil logika dan perasaan. Kenapa sujud terakhir Ustaz? Karena sudah mau berakhir. Seperti layaknya orang kalau mau berpisah itu selalu mau diulang-ulang. Sudah nih salaman mau pergi, kembali lagi, salaman lagi. Begitu juga Ustaz. Kalau kita di sujud terakhir, di situ dibaca doa karena mau berpisah. Belum. Sholat sujud terakhir itu belum mau berpisah. Masih ada tasyahud. Dan di tasyahud juga kita disunahkan untuk
banyak-banyak berdoa di situ. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa jadi perhatian kita. Alhasil Allah mengatakan waf'alul khaira, ruku dan sujudlah, beribadahlah dan banyak-banyaklah berbuat baik. Di surah Al-Baqarah yang jadi pokok pembahasan kita, Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin, apapun kebaikan yang kalian lakukan maka itu akan kalian dapatkan pahalanya. Ternyata secara khusus ternyata berbuat baik yang diinginkan oleh ayat adalah khususnya tentang salat, sebagaimana sabda Nabi tadi, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah sebaik-baik amalan yang kalian lakukan adalah salat. Nanti insyaallah kalimat pertama dalam hadis kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.